seni, assalamualaikum. Selamat menyaksikan dan jangan lupa di subscribe dan like. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai seluruh anak seni di Indonesia, apa kabarnya? Tentu dalam keadaan baik, apalagi pada masa pandemi COVID sekarang ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga hati, jaga diri, serta jaga jarak ya. Jangan lupa cuci tangan. Oke. Baik, kali ini saya akan membawakan materi tentang seni rupa, khususnya untuk anak kelas seni rupa. Di sini nanti ada videonya nanti setelah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi seni budaya kelas 11 yang materinya adalah berkarya seni rupa 2 dimensi. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita mengetahui apa-apa saja yang harus kita capai dalam materi berkarya seni rupa 2 dimensi. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai adalah: yang pertama, siswa mampu menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Dan yang kedua, siswa mampu membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Dan hal inilah yang membedakan materi berkarya seni rupa 2 dimensi di kelas 10 dan di kelas 11. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengembangan sikap apresiatif karya seni, dan yang kedua, konsep dan prinsip berkarya seni rupa 2 dimensi. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama. Pengembangan sikap apresiatif karya seni. Dalam kata pengembangan sikap apresiatif karya seni, kita melihat adanya kata apresiatif. Kira-kira, apakah makna dari kata apresiatif tersebut? Apresiatif atau apresiasi seni adalah aktivitas mengindra karya seni, merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni, serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik eksistensi dunia seni. Apresiasi seni memiliki 3 aspek penting, yaitu perasaan, keindahan atau feeling, penilaian seni atau valuing, dan empati atau empathizing. Dari ketiga aspek tersebut, kata keindahan dan kata penilaian tentu sudah sering kalian dengar, tetapi kata empati mungkin agak sedikit sering kalian dengar. Arti dari kata empati adalah sikap hormat. Karena pembahasan kita mengenai karya seni, jadi yang dimaksud kata empati di sini adalah sikap hormat kepada dunia seni, termasuk kepada profesi seniman. Dalam mengembangkan sikap apresiatif karya seni, kita harus memiliki 2 hal. Yang pertama adalah kemampuan mengamati karya seni, dan yang kedua adalah pengalaman penginderaan karya seni. Kemampuan mengamati karya seni dalam arti praktis adalah kemampuan mengklasifikasi, mendeskripsi, menjelaskan, menganalisis, menafsirkan, mengevaluasi, serta menyimpulkan makna karya seni. Dan kemampuan mengamati karya seni sendiri dapat dilatih sebagai kemampuan apresiatif secara lisan maupun secara tulisan. Sedangkan pengalaman penginderaan karya seni dapat kita rasakan melalui sensasi, mosi, impresi, interpretasi, apresiasi, serta evaluasi. Adapun tujuan kita mengapresiasi suatu karya seni adalah meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengapresiasi keindahan, serta harmoni. Yang dimaksud dengan harmoni di sini adalah mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. Pengenalan terhadap tokoh seni budaya berupa reputasi dan kontribusi mereka bagi masyarakat dan bangsa atau bagi kemanusiaan pada umumnya merupakan upaya nyata mengembangkan perasaan simpati. Perasaan simpati yang dilakukan berulang-ulang akan meningkat menjadi perasaan empati. Nah, perasaan empati inilah yang akan menumbuhkan rasa kekaguman, prestasi, dan jasa-jasa seniman atau budayawan. Dengan kita mengembangkan sikap apresiatif dalam berkarya seni, kita dapat mengenal, memahami, dan menghargai budaya dari negara kita sendiri. Karena dengan mengenal, memahami, dan menghargai budaya sendiri, kita dapat mengembangkan potensi perilaku yang baik dengan bergaul dengan masyarakat seni dan lingkungan sosial sebagai insan yang berbudaya.
dan mengembangkan sikap ramah dan rendah hati dalam berinteraksi dengan para seniman dan budayawan, lingkungan sosial, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa yang berbudaya dalam pergaulan dunia. Yang kedua adalah konsep dan prinsip berkarya seni rupa. Seni rupa adalah sebuah konsep salah satu cabang seni yang bentuknya terdiri dari unsur-unsur rupa, yaitu garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, dan warna. Bentuk karya seni rupa merupakan keseluruhan unsur-unsur rupa yang tersusun dalam sebuah struktur atau komposisi yang bermakna, yang biasa kita sebut dengan karya seni. Kegiatan menyusun unsur-unsur rupa sehingga menciptakan suatu karya seni disebut dengan berkarya seni rupa. Dalam berkarya seni rupa, kita perlu memperhatikan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam berkarya seni rupa. Adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah keselarasan atau harmoni, kesebandingan atau proportion, irama atau rhythm, kesebandingan atau balance, dan yang terakhir adalah penekanan atau emphasis. Oke, sekian untuk Nah, itu tadi penayangan tentang materi tentang seni rupa ya. Bahwasanya itu yang setelah kalian lihat bahwasanya seni rupa itu ada dua, ada seni rupa murni, ada seni rupa terapan. Terus cara penyajiannya itu ada dua juga, ada seni rupa 2 dimensi dan ada 3 dimensi. Seperti itu ya. Oke, baik ya, Ibu lanjut lagi. Selanjutnya ada karya seni berdasarkan jenisnya. Tadi di atas sudah dibahas sih seni rupa 2 dan 3 dimensi. Sudah dibahas bahwasanya seni rupa 2 dimensi itu seni rupa yang berbentuk datar yang mempunyai ukuran panjang dan lebar dan hanya bisa dilihat dari satu arah pandang. Contohnya lukisan, gambar, kaligrafi ya. Terus 3 dimensi itu seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi serta ada volumenya di situ dan bisa dilihat dari segala arah. Contohnya patung, keramik, seni bangunan ya, kata Ibu ada mobil, ada motor segala macam, itu termasuk juga di seni rupa 3 dimensi. Nah, terus seni berdasarkan pembuatannya. Seni itu berdasarkan pembuatannya ada 3 ya. Ada handmade yang dibuat dengan tangan, kerajinan tangan misalnya seperti itu ya. Banyak kerajinan tangan yang dihasilkan oleh tangan ya. Yang kedua ada masimal, dikerjakan oleh mesin. Nah, itu tadi boleh dari pembuatan motor, mobil ya. Terus komputer. Komputer ini biasanya paling tidak sketsa atau gambar-gambaran yang berhubungan dengan komputer ya, gambar biasanya. Itu ya, jadi teknik karya seni berdasarkan teknik pembuatannya ada 3, ada handmade, ada masimal, ada komputer. Selanjutnya ada karya seni berdasarkan tujuan pembuatannya. Nah, berdasarkan tujuan pembuatannya, bukan abal-abal ya. Jadi kita membuat karya itu ada tujuan. Seperti itu. Yang pertama, ada karya seni murni. Karya seni murni. Yang kedua ada karya seni terapan. Kalau murni di sini hanya bisa dinikmati, artinya hanya bisa dinikmati sebagai pajangan istilahnya, itu murni. Kalau dia terapan bisa dinikmati, bisa juga bisa dinikmati dan punya nilai guna. Seperti itu, punya fungsi gitu, seperti itu kalau terapan. Nah, jadi kalau kalian meja itu termasuk apa sih meja? Apakah termasuk murni ataupun terapan ya? Meja tentunya kita pakai, berarti punya nilai fungsi termasuk seni rupa terapan seperti itu. Kalau murni mungkin hanya sekedar pajangan, dia termasuk 2 dimensi, misalkan lukisan atau kaligrafi dan lain sebagainya seperti itu ya. Selanjutnya ada aliran-aliran seni rupa.
Nah, di sini untuk kelas SMA tentunya aliran pertama ada aliran naturalisme. Aliran ini mengutamakan tentang kehidupan alam, makhluk hidup atau benda-benda yang benda mati, misalnya seperti lukisan atau potret diri atau pemandangan alam atau landscape ya. Terus realisme. Realisme ini adalah ya namanya real, kenyataan, sesuai ya. Yang selanjutnya ada romantisme. Aduh, siapa yang nggak tahu romantis ya? Itu yang ketiga ada impresionisme. Impresionisme ini adalah ungkapan yang mengejek ya. Ungkapan karya ini itu misalnya itu karya yang menggambarkan bunga teratai di pagi hari. Dengan bentuk yang samar dan warna kabur, misalnya seperti itu. Impresionistik ya, impresionisme itu aliran yang ungkapannya yang mengejek itu. Terus ada ekspresionisme. Di sini adalah ekspresi yang melukiskan suasana kesedihan, kekerasan, kebahagiaan, keceriaan, ungkapan rupa yang emosional dan ekspresif. Itu ada salah satu pelukis beraliran ekspresionisme yaitu Vincent van Gogh ya pada tahun 1853 sampai 1890. Itu. Lalu ada kubisme. Kubisme ini siapa ya sih yang tidak tahu? Kalian tentunya belajar matematika ya. Kubisme itu dalam bentuk penyederhanaan bentuk alam dalam bentuk itu secara geometris atau berkotak-kotak. Seperti itu ya. Selanjutnya konstruksivisme. Nah, konstruksivisme itu ini aliran yang berkembang di Rusia ya. Di sini adalah seni yang berbentuk tiga dimensional namun berwujud abstrak. Di sini misalnya bahan-bahan yang digunakannya itu ada besi, beton, kawat, bahkan plastik seperti itu. Selanjutnya ada abstrakisme. Abstrakisme ini adalah unsur-unsur seni rupa yang tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang ada di alam. Garis, bentuk, warna ya tanpa mengindahkan bentuk asli di alam. Seperti itu. Selanjutnya ada dadaisme. Dadaisme ini adalah gerakan seni rupa modern yang cenderung menihilkan hukum-hukum keindahan. Nah, ciri utamanya adalah lukisan atau patung ini yang tidak lazim pada keadaan sekitarnya. Contohnya seperti Mona Lisa. Itu adalah Mona Lisa itu adalah karya dari siapa? Hayo, dari siapa? Dari Leonardo da Vinci. Itu dadaisme alirannya ya. Selanjutnya ada surrealisme. Di sini menggambarkan tentang dunia fantasi psikologis yang diekspresikan secara verbal, tertulis maupun visual. Nah, bentuk-bentuknya alam dideformasi sehingga penuh fantasi dan dilihat di luar itu maksudnya dilihat dari luar kewajaran seperti itu. Itu surrealisme, fantasi ya. Terus selanjutnya ada eklektisisme. Nah, ini gerakan seni yang awal abad ke-20 ya. Sumber gayanya seninya modern, banyak yang menjadi sumber inspirasi ya. Ini zaman-zaman kuno nampaknya ya. Ada tokonya itu Picasso, Paul Gauguin, Georges Braque, Jean Arp, Henry Moore dan Gabu. Itu. Lanjutnya postmodernisme. Susah deh, belibet. Postmodernisme. Di sini adalah karya seni yang seninya itu kontemporer, mengelompokkan gaya-gaya seni rupa yang sezaman dengan pengamat atau menjadi kecenderungan populer dipilih oleh para seniman dalam rentang 50 tahun terakhir hingga sekarang. Gaya ini maksudnya itu ini termasuk gaya kontemporer itu artinya modern ya, modernisasi itu. Ya, itu dari beberapa penjelasan tentang aliran-aliran seni rupa. Sekarang kita ke toko-toko seni rupa. Di sini banyak ya, macam-macam ya seni rupa itu. Ada seni rupa yang beraliran naturalisme dan realisme. Pelukisnya itu S. Sujono.
Sudarso, Dulla, Wardoyo, Wahdi, Basuki Abdullah, dan masih banyak lainnya. Terus golongan pelukis yang subjektif apa ekspresionisme itu, pelukisnya itu ada Krishna Mutajab, Zaini, Popo Iskandar, dan lain-lain. Ada dari abstrak non figuratif, pelukisnya ada Fajar Sidik, Aming Pratyitno, Umi Daklan. Selanjutnya ada pelukis bentuk dekoratif antara lain Suparto, Widiat, Mulyadi, dan lain-lain. Masih banyak ya. Oke, selanjutnya ada seni kriya batik. Siapa yang nggak tahu batik ya? Seluruh orang Indonesia pasti tahu tentang batik ya. Itu seni kriya batik ini adalah seni kriya yang kita mengenal cara pembuatannya itu ada 4, yaitu dengan cara ditulis dengan canting disebut batik tulis, terus dengan cara cap disebut batik cap, terus dengan cara diikat dinamakan batik ikat atau jumputan, terus dengan cara dicetak atau kita namakan batik printing atau batik cetak. Itu ada 4 batik yang kita kenal dengan cara pembuatannya. Jadi kalau kalian punya batik jumputan, batik ikat, nah itulah diikat dengan tali atau benang, itu namanya batik jumputan itu. Ya, Ibu lanjut lagi selanjutnya. Tahap penggambaran pembuatan gambar motif ya. Itu sudah tahu pasti ya, pasti menggunakan pensil yang seperti itu. Baik. Sepertinya itu dulu, nanti Ibu kasih link di bawah deskripsi, nanti Ibu sambung lagi di link tersebut. Silakan kalian pelajari, kalian amati, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih seluruh anak Indonesia. Kalau bantu support Ibu agar Ibu terus membuat video-video mengenai tentang seni-seni yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.